Karena di situ ada tolak-tolak ukurnya. Nah, saya hari ini membangun fondasi. Ya, tidak mungkin mentransformasi sepak bola Indonesia hanya waktu 4-5 tahun selesai. Ya, kita tahu Jepang itu punya program ya 50 tahun. Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai updatean ya requestan kalian mengenai pemain keturunan yang akan menjadi bagian timnas Indonesia. Memang kalau kita membahas mengenai pemain keturunan ini tidak habis-habisnya ya, karena pasti ada saja usaha dari PSSI untuk mendatangkan pemain-pemain yang sangat bagus. Karena seperti ini teman-teman, PSSI saat ini sangat serius sekali bagaimana mengangkat prestasi timnas Indonesia, karena itu bagian dari target pembangunan nasional. Nah, artinya memang dari pemerintah ini sejak ya tragedi Kanjuruhan kemarin itu sudah berkomitmen dengan tinggi. Bahkan ya FIFA pun mendorong ya. Ini bukan berarti kita menjadi anak emas dan sebagainya. Semua negara itu didorong oleh FIFA, tergantung negara itu serius atau tidak. Dan Indonesia dalam hal ini sudah dipimpin oleh Bapak Erick Thohir, yang menurut saya keseriusan itu semakin nyata. Kemarin kita sudah membahas ya, dan juga ini alhamdulillah bisa dikatakan 99% lah. Kalau untuk masalah Kevin Vendor ya, itu sudah deal untuk bergabung bersama timnas Indonesia. Dirinya pun juga sudah menyerahkan beberapa dokumen ya nantinya untuk bisa diurus kepada sang agen. Dan saat ini PSSI hanya tinggal menunggu ini teman-teman ya, Liga Belanda libur atau usai, kemudian baru ketika dia sudah tidak sibuk ya, Kelvin Vendor ini akan menjadi bagian timnas Indonesia, tentu dengan mengurus terlebih dahulu beberapa syarat dan juga dokumen-dokumennya. Nah, untuk Kelvin Vendor menurut saya sangat luar biasa kita bisa mendapatkan pemain itu, karena pemain itu masih berusia 26 masuk ke 27. Dirinya bermain bersama PSV Eindhoven pernah, kemudian juga Feyenoord pernah ya. Artinya memang pemain ini juga sudah menjadi apa ya, bisa dibilang primadona lah bagi klub-klub yang sudah dia bela, karena memang dia pemainnya sangat berpengaruh dan juga langganan di under 20 ya, timnas mohon maaf di timnas U21, kemudian timnas 8 U18, kemudian U15 Belanda. Nah, kita sudah aman ya satu pemain. Tetapi kalau dilihat dari gerak-gerik PSSI saat ini, PSSI tidak begitu saja diam. Kemarin kita sudah melihat bahwa sosok Ole Romeni dengan pengakuan jujurnya, dia masih mempertimbangkan timnas Indonesia. Dan tidak butuh waktu lama ya, Erick Thohir pun juga menjawab bahwa memang betul Ole Romeni masih mempertimbangkan dan PSSI masih akan tetap mencari striker. Dan striker yang saat ini untuk menjadi bagian timnas Indonesia ini ternyata teman-teman masih dirahasiakan. Ya, kemarin ada yang bilang sosok dia ini keturunan Jogja, tetapi ternyata lagi-lagi ya, kalau dilihat dari kebutuhan timnas Indonesia, sepertinya Sintayong bukan hanya memikirkan usia saja, tetapi juga jam terbang. Dan untuk pemain ini, menurut saya dengan kriteria Sintayong itu belum. Jadi untuk pemain ini banyak yang kemarin bilang ini loh yang akan dinaturalisasi. Ini menurut saya bukan ini teman-teman. Dan memang ada beberapa informasi ya dari orang dalam yang mengatakan bahwa memang betul pemain ini belum menjadi target untuk dijangka pendek ya, untuk jangka pendek. Tetapi ketika dia sudah mendapatkan kontrak profesional bersama FC Dordrecht ya, dalam hal ini mungkin masuk di tim U21-nya ataupun masuk di tim senior Dordrecht ya, kemungkinan besar dia bisa untuk menjadi bagian timnas, agar bagaimana nasibnya ya di negara yang saat ini ya tinggali itu terselamatkan. Karena memang itu berpengaruh sekali ya, ketika dia masih usia muda kemudian dia menjadi warga negara asing, itu sangat berpengaruh dengan kontrak, kemudian nilai transfer, kemudian mahar dan sebagainya. Artinya memang Sintayong saat ini sedang mencari striker, itu posisinya sebagai
memang target man, yakni striker murni. Nah, kemudian ada beberapa clue ya, mungkin juga dari teman-teman itu sudah banyak yang kemarin sudah mendapatkan informasi-informasinya. Tetapi untuk saat ini ya, ini PSSI intinya ya ini masih merahasiakan untuk sosok striker ini. Belum ada satupun ya dalam hal ini orang yang mengetahui ya, kan memang ini masih sifatnya rahasia karena PSSI belajar ya, karena seperti ini, PSSI belajar dari kasus oleh Romeni kemarin ya, ketika PSSI dalam hal ini Bapak Erick Thohir mengatakan kita akan menambah pemain naturalisasi, kemudian dia akan meeting ya, dalam hal ini adalah meeting Zoom ya, semua media sudah menunggu, kemudian semua supporter timnas Indonesia sudah tidak sabar apa yang menjadi hasil. Tetapi ketika ya oleh Romeni ya bukan hanya mempertimbangkan ya, tetapi menurut saya menolak karena dia tidak langsung memberikan yes atau no, tetapi memang masih pikir-pikir. Nah, menurut saya PSSI tidak ingin terulang kejadian seperti itu. Dan yang jelas ya, striker ini yang diincar oleh PSSI ini masih di Liga Belanda dan dia masih dirahasiakan untuk namanya. Yang jelas ya, yang menjadi kabar dan juga angin segarnya, PSSI ini serius untuk mendekati si pemain ini. Ya, silakan kalian tebak saja, tidak masalah di kolom komentar. Banyak kok, ada Mauro Zylstra, kemudian juga ada beberapa pemain lain ya yang memang di posisi striker usianya masih muda, bisa juga Jason Sells ya, dan juga beberapa pemain-pemain yang memang memiliki posisi sebagai striker. Yang jelas saat ini ya kita harus mendoakan yang terbaik agar nantinya skuad kita lebih mendalam, skuad kita lebih mapan, skuad kita lebih baik ya, dan juga level kita semakin naik. Ya, kalau dilihat dari beberapa skuad kita ya, seperti Orat Mangon, kemudian ada juga Rafael Strike ya, semuanya itu sudah bagus. Tetapi lagi-lagi kalau pelatih memang menginginkan ya, kita harus menghargai apa yang menjadi target si pelatih. Karena untuk menaikkan level itu bukan hanya 1, 2, 3 bulan, tetapi butuh proses, dan proses itu sekarang sudah dijalankan dan semoga saja segera terrealisasi. Oke, melihat kedalaman skuad saat ini ya, timnas Indonesia itu sudah bagus. Kita hanya tinggal melihat bagaimana di Juni nanti. Kalau di Juni nanti kita bisa berhasil, kita bisa menang, kita akan bagus. Nah, bagaimana menurut kalian, teman-teman, dengan peluang Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.